gue memberanikan, gue buka tuh sletingnya, gue buka set, dan gue gue kok merinding ya, dan gue kaget dong. Itu halo, assalamualaikum teman-teman, kepada para pendengar yang baik hati, kepada para pendengar malam yang sudah mau mendengarkan cerita. Sebenarnya ini ceritanya tuh udah ya lumayan lama ya, sekitar 3 tahunan. Soalnya ini cerita ini di tahun 2017, awalnya di Gunung Gede, salah satu gunung di Jawa Barat ya. Nih, gue itu pertama kalinya naik ke sana itu bertiga bareng teman gue, Angga dan Farhan. Gue agak mengingat-ingat dan agak takut juga gitu menceritakan dia. Jadi pertama kali gue kesana, gue bertiga bareng Farhan sama Angga. Kita itu pertama itu naik via Gunung Putri, nanti turunnya di Cibodas, jalur Cibodas. Oke, kita naik. Awal naik sih biasa aja gitu, santai, karena emang waktu itu badan gue lagi kurang enak badan, terus badan gue juga kurang fit, tapi gue memaksakan dan alhamdulillahnya naik sampai gitu di Surya Kencana. Itu sekitar jam 3 atau 4 sore gitu nyampenya, ya udah lama banget gitu ya, karena emang kebanyakan istirahat, karena emang fisik gue lagi kurang enak banget gitu. Nah terus habis itu ya selai ke pendaki lah, udah nyampe, kita berdiri tenda, bersih-bersih, kita ganti baju. Terus gue yang sebagai tukang masak, gue masak. Nah waktu itu pas abis gue masak, kita makan bareng-bareng. Dan anehnya itu si Farhan ini sama si Angga ini tidurnya itu sumpah pules banget, gak kayak biasanya. Dan mereka tuh pules, jadi gue bangun sampai pernah kan abis sisa mereka sholat tuh langsung tidur kan, gue tuh bangun, bangun dong, kita jangan tidur, ayo ngobrol apa deh, karena emang waktu itu keadaan lagi di luar itu berisik, gue sumpah berisik banget, gak tau kenapa. Dan gue tuh pengen ngobrol gitu bertiga gitu di tenda gitu, ngobrol apa gitu ya, curhat-curhat gitu. Nah terus karena mereka tuh tidur bener-bener pules, kayak gimana sih, lu sendirian gitu. Dan gue sendirian posisinya, akhirnya gue duduk itu di depan tenda, jadi di depan pintunya itu ada kayak tutupannya lagi, dan itu gue di depan situ, gue di depan kompor gitu, saking gabutnya gue ngerebus telur puyuh tuh. Gue tuh karena gue bawa telur puyuh dari rumah buat buat nanti pagi gitu ceritanya, buat sarapan nanti pagi. Gue rebus tuh, sambil gue ngerebus tiba-tiba gue ngedenger suara kayak suara ular gitu, jadi bunyi gitu, psst, gitu. Gue anjay, tuh makin kenceng tuh. Wah, gue takutnya matokin temen gue lagi tidur, udah lagi tidur dipatok nanti nggak bangun kan, gue mikir begitu ya. Gue senterin tuh, psst, makin kenceng tuh. Waduh, kok psst, waduh, mau gue timpalin pakai suling, tapi kan gue nggak ada ya. Gue itu lagi, gue sekeliling-keliling, nggak ada. Hah, kok suaranya tuh makin kencang. Gue makin kira kok seperti makin kencang gitu di dalam tenda. Gue masuk lah dalam tenda, dan anjir dong, bener-bener ya Allah, gue kaget banget, anjrit banget ini, kaget taunya itu suara temen gue. Jadi ternyata yang gue dengar selama ini itu suara ngoroknya si Farhan. Lu punya temen yang ngoroknya tuh aneh banget, dan ini suaranya tuh suara ular. Ini tuh bukan itu aja, nanti setiap beberapa menit sekali tuh dia ganti suara. Jadi abis itu suara mainin gigi kayak ngilu banget, gue ngilu tuh di telinga. Dan akhirnya ya ampun, oke fix, gue jadi kayak parno sendiri. Udahlah, ya udah deh, kok tiba-tiba suasananya itu udah nggak enak, itu hawanya juga udah nggak enak. Dan gue liat jam dong, jam 11:30. Buset, gue dari tadi gue duduk di depan tenda itu sampai jam 11:30, sampai dari tadi anak-anak alay berisik gitu, berisik kayak konser gitu, sampai suaranya tuh hening. Udahlah, gue masuk aja deh. Gue masuk
gue sleting, gue tidur. Tapi lampu gue cabut dah biar enak tidur gelap. Tiba-tiba nggak ada selama beberapa menit, kayak sekitar 10-20 menit, gue ngedenger lagi kayak ada ngedenger kelentang gitu. Suara panti ya gitu ya. Dalam hati, wah gue kayak suara nesting tuh kayak dimainin, ada yang mainin. Pertama gue bikin itu kayaknya babi deh, kayak babi. Terus itu babi bukan? Terus gue pikir itu babi bukan ya, gue diem dulu deh. Kelentang wah nggak bener nih, masa maling sih gitu. Kok maling, kok kayak jejaknya juga nggak kedengeran, babi pun nggak kresek cuman kelentang aja, kayak mainin nesting lah pokoknya. Timbul penasaran dong gue penasaran dong, gue nyalain tuh lampu gue. Nanti gue bangunin si Angga, wih bangun deh gitu. Tapi sumpah mereka tuh kebo banget ya. Akhirnya gue memberanikan, gue buka tuh sletingnya gue buka set, dan gue kok merinding ya, dan gue kaget dong. Itu tuyul yang gue liatin itu tuyul lagi main nesting. Jadi ada kayak tiga tuyul itu kayak apa ya, gak banget deh tuyulnya itu mainin nesting. Anjir, gue jadi kayak pusing gitu deh ngeceritain ini. Mainin nesting itu ngapain, dan gue saking kagetnya gue langsung tutup lagi tuh tenda, gue tidur. Terus gue kayak bangun gitu. Terus gue dalam benak gue cuma mikir gini, ya Allah, itu telur puyuh gue jangan dimaling, jangan diambil gitu. Itu kan buat pagi gitu, lu kalau mau ngambil duit Angga aja dah, jangan duit gue gitu. gue takut gitu. Terus gue kayak gimana caranya gue ngebangunin dua anak itu gitu, tapi nggak bangun, bener-bener. Terus gue kayak pura-pura, gue kedinginan nih, bangun dong. Dan gue bangun dong, apaan sih kata dia gitu. Tapi gue nggak mau cerita kalau gue abis ngeliat sesuatu. Gue cuman kayak pura-pura kedinginan, bangun dong tuh gue. Dan akhirnya mereka suruh gue tidur gitu. Udah tidur aja udah. Akhirnya di tengah-tengah gue tidur, gue takut banget. Pagi hari gue udah langsung ngeliat si Farhan lagi masak, bantuin gue masak. Ya udah, situ kita summit tuh agak kesiangan juga sih, sekitar jam berapa ya, jam 9-an apa summit gitu, sekalian turun juga. Udah, nah kita di situ itu pas lagi summit itu kita ketemu rombongan yang emang awal pendakian tuh ketemu, tapi cuman kayak waktu pas ngehnya itu pas summit. Ini kan waktu pas ketemu kita pas nanjak itu gitu. Jadi kita ketemu sekitar 6-7 orang dari orang Palembang kalau nggak salah. Nah mereka itu naik tuh turun, kita juga ikut turun. Nah kita turun bareng. Ini awal ceritanya. Kita turun bareng-bareng. Salahnya kita kan mau turun itu ditargetin sebelum maghrib itu kita udah sampai di bawah. Tapi salahnya kita juga, kita malah lama di kandang badak. Kalau nggak salah kita di kandang badak, kita masak dulu, kita makan, kita ngopi, kita ayun-ayunan, yang sholat gitu kan. Ya udah, kalau kalian tahu di kandang badak itu kayak ada sesuatu kayak pendopo entah apa ya, itu kayak kurang dirawat. Nah, gue nggak berani ke situ karena gue tahu pas gue ke situ tuh kayak ada aura-aura aneh gitu deh pokoknya di situ. Makanya gue diem aja, gue sambil makan aja gitu. Nah akhirnya udahlah, lu jangan lama-lama, ayo kita turun. Gue bilang gitu, ayo turun. Kita bareng-bareng tuh turun. Perkiraan kita nyampe sebelum maghrib ada kayak danau apa sih, kali biru apa ya, lupa tuh namanya di situ tuh. Nah gue bilang gini, tapi gue nggak bilang aneh-aneh, wah bagus juga ya, itu bagus di danaunya. Gue bilang gitu ke Angga, bagus juga ya danaunya. Terus Angga bilang gini, ayo cepat yuk, keburu maghrib. Oh ya udah, yuk. Taunya tiba-tiba
kita telat, kita udah keburu maghrib dong, maghrib di jalan. Dan pas azan itu Angga bilang gini, berhenti dulu. Dan kita tuh di situ, berarti kalau mereka 6, kita bertiga 9 orang ya, 9 orang itu kita berhenti dulu. Kata Angga, tunggu azan 2 dulu, yuk azan, katanya gitu. Azan dulu, ayo siapa yang mau azan, kata Angga gitu kan. Angga nunjuk si abang-abang yang bareng kita itu, jangan gua kotor, ngomong gitu apa gitu ya, gua kotor lah ngomongnya gitu, gua nggak tahu maksudnya kotor apa gitu. Terus abis itu ditunjuk gitu, ada abang satu lagi, bang lo aja bang, kata Angga gitu. Ayo dah, pas azan tuh dia tuh kayak ragu gitu, jadi gue masih inget banget persis, dia tuh kayak depan mau azan tuh depan ada batu kecil gitu, mau azan begini, jadi ya terus gini apa 3 kali terus mending gini, udah bang, lu aja gantian gitu. Ini nunjuk si Angga katanya, nggak jadi lu bang aja, nggak ada, gue nggak bisa, lu aja deh gitu. Oh ya udah, akhirnya Angga tuh yang azan dengan udah azan, Allah Akbar, udah selesai, kita nunggu sampai selesai. Terus kita pakai senter kan, kita pakai headlamp gitu bareng-bareng biar kelihatan. Nah posisinya di sini udah malam, udah gelap banget. Terus kita lanjutin perjalanan. Di perjalanan itu tiba-tiba ada temen gue yang rombongan itu bilang gini abangnya, tas gue di elu ya, tas apa katanya, tas ini, tas dompet, tas pinggang gini, tas biasa gitu. Enggak ada, coba di lu. Ya Allah, ketinggalan, katanya ketinggalan di mana? Ya Allah, ketinggalan pas waktu azan. Dan itu lu tahu nggak, itu jauh banget jaraknya tuh, kita harus naik lagi tuh sekitar ada berapa ya, 300 meteran, udah jauh banget, udah sekitar setengah jaman ya kita jalan, udah sekitar 20 menitan lah, pokoknya udah jauh banget. Ya bang, itu kan ke atas, aduh itu penting banget lagi tuh, isinya kan dompet, HP, KTP, apalagi tuh paling penting tuh KTP kan. Akhirnya kita duduk dong, kita nunggu nih. Itu posisinya itu kita duduk itu di batu besar itu ada 2 batu besar, terus ada pohon belakang tuh gua nggak tahu itu pohon apa. Dan kita duduk rame-rame di situ, gue diem aja. Terus dari sisi gue sendiri, gue udah ngerasa gue dikelilingi orang, udah dikelilingi. Itu kan tahu kan tuh kawasan Gunung Gede kan hutan ya, kawasan cagar alam ya. Jadi gue tahu banget itu banyak yang ngeliatin kita jalan di sepanjang kita berjalan gitu. Jadi banyak yang mengintai gitu di kanan kiri, tapi gue nggak berani ngeliat ke kanan kiri. Angga sama Farhan itu megangin gue aja, udah jangan ngeliat mana-mana. Tiba-tiba si Angga ini tahu persis kalau gue udah melihat sesuatu. Jadinya si Angga itu bilang gini, kok tangan kamu dingin banget, udah kamu salawatan aja, katanya, zikir aja, gak usah lihat yang macem-macem, kata dia gitu. Ya enggak kok, nggak mikir macem-macem, enggak. Ya udah jangan mikir macem, ya udah kamu jangan ngomong kayak gitu, aku malah mikir macem-macem kalau kamu ngomong kayak begitu. Lu tahu kan kalau bisa posisinya gue lagi nggak mikir apa-apa, tau dia ngetuk begitu terus tuh, gue kesel ya, orang gue nggak mikir apa-apa gitu. Akhirnya gue duduk lah, si Angga tuh nyuruh si Farhan ini setelin murotal gitu kan, selawatan coba ini dengerin yasinan aja, kata gitu. Pas didengerin yasinan itu, gue tahu banget gue nggak mau nengok kemanapun. Tapi kan gue sembari nunggu si abang-abang itu ngambil tas yang jaraknya lumayan jauh, kita semua berarti kan 9 ber-7 itu kita diem di situ, diem aja ya,
ya biasa aja gitu. Gue kaget sekaget-kagetnya ya pas gue ngeliat ke kanan, itu kan ada rimbun pohon gitu, dan gue ngeliat kayak ada orang kecil, bukan orang kecil sih, kayak persis tuyul yang gue lihat, tapi matanya satu, jadi itu matanya satu gitu, gede gitu, matanya satu gede, lagi ngeliatin kita gitu. Terus dalam hati gue selalu ngomong gini, gue nggak ganggu lu gitu, apa yang salah dalam diri gue nggak ngapa-ngapain, dan gue di sini dengan niat baik. Kalau misalnya lu mau mengganggu, gue minta maaf kalau misalnya gue punya salah gitu, dalam arti takutnya gue mengeluarkan kata-kata apa gitu kan, tapi dalam diri gue nggak melakukan apa-apa gitu kan, nggak ngelakuin kesalahan atau melakukan hal-hal yang nggak disuka. Itu kan namanya di gunung, di alam bebas gitu kan ya. Kita takutnya ngomong kasar, mereka tersinggung gitu. Nah, gue melihat orang badannya kerdil, terus matanya satu, dan itu bersinar gitu, kayak aduh, gue suatu teringan, gue langsung duduk diem. Taunya bukan gue doang yang ngerasa, dan ternyata pas gue udah turun ya, si Angga pun ternyata dia kena juga. Waktu pas kita lagi ngumpul itu, dia ada yang nimpuk dari belakang, kayak nimpuk batu kalau nggak salah. Aduh, sakit gitu dulu ya. Dia tuh sempat nyeletuk ke si Farhan kalau nggak salah, lu ya yang ngelempar batu lah. Jelas-jelas si Farhan tuh samping. Masa iya sih si gua lagi di dongkok bawah, si Angga di sini, si Farhan di sini, masa ya kali gue nimpuk batu gitu. Taunya si Farhan, dari sisi Farhan ada yang ngedenger, dia ada yang ngedehemin gitu, gede suaranya katanya. Tapi dia juga mikir siapa yang ngedehemin. Terus gue diem aja deh di saat itu. Dan tiba-tiba gue kaget, bener-bener kita tuh semuanya kaget. Ada seorang bapak-bapak tiba-tiba datang, bilang gini, Dek, punya senter, kata gitu tiba. Terus kakak yang ikut bareng gue itu, oh ada, ini Pak, pakai aja gitu. Dia langsung turun ke bawah tuh, udah nggak tahu, toto hilang gitu aja. Nah, tiba-tiba datanglah yang abang-abang yang udah ngambil tasnya. Alhamdulillah ketemu, ternyata tasnya itu di depan batu yang dia azanin. Dan anehnya kita semua tuh nggak ada yang tahu, dan nggak ada yang ngeliat kalau ada tas di depan situ, kan nggak ada yang aneh banget kan. Udah gitu kita turun pelan-pelan. Udah gue pegangan aja tuh berdua nih, kanan kiri gue si Angga masih Farhan. Udah gue turun gitu. Dan seingat gue yang tadi bapak-bapak yang minjem senter itu, dia bilang gini, nanti saya tunggu di bawah ya, senternya saya balikin kalau saya udah sampai bawah, nanti saya tunggu, bilangnya gitu. Kita sampai di bawah, kita buang sampah yang ada dalam keril, udah gue tunggu situ. Udah dalam situ dicari, bapaknya nggak ada dong. Bapak yang megang senter itu nggak ada, nggak tahu kemana, bapak itu hilang. Terus kata abang gini, ya nggak tahu lah, yang penting gue udah ngasih daripada gue nggak ngasih nanti celaka, kata gitu ngomong. Oh ya udah, oke. Abis itu udah selesai gitu. Udah tuh gue pulang tuh kayak udah pulang nggak dapet tumpangan, udah pulang kita telat, dan besoknya tuh kita kerja. Itu tuh pulang gitu kita Minggu, jadi tuh besoknya tuh udah Senin. Nah, kita tuh pulang udah telat, terus nyampe rumah itu jam 3 pagi kita nyampe rumah, dan besoknya pun harus kerja. Oke, di sini gue merasa aneh dalam diri gue waktu itu. Jadi pas pulang kan, karena waktu itu gue selalu berangkat dan pulang bareng si Angga. Jadi waktu itu kan gue naik motor. Gue naik motor tuh, setiap di perjalanan gue ngeliat ada kakek berbaju putih, kayak apa ya, putih lah pokoknya, dari atas sampai bawah tuh putih, di pinggir jalan tuh kayak ngeliatin gue gini gitu. Ih, gue merinding. Ngeliatin gue gitu. Nah, dari pertama hari kedua
kok dalam diri gue tuh kayak nggak enak gitu ya. Gue tidur kayak ada yang ngintai. Terus kok jadi setiap pulang itu gue selalu melihat si kakek itu di setiap pokoknya jalan pulang, gue mau naik motor sendiri, mau dibonceng, si kakek itu ada terus sampai sekitaran seminggu itu. Lu bayangin gak sih, seminggu lu ketemu kakek-kakek itu terus dan lu nggak tahu itu siapa. Dan di malam ketujuh gue ingat banget, di malam ketujuh gue dimimpiin dong. Di malam ketujuh tuh gue dimimpiin sama si kakek itu. Dan aduh ya Allah, maaf gue merinding banget ya. Dan dia persis di depan muka gue gini, di depan muka gue, si kakeknya ini di depan muka gue si kakeknya ini. Dan si kakek itu kayak berkata apa, dia ngomong apa sampai gue bener-bener nangis. Dia kayak ngasih tahu ya Allah, ngomong merinding. Dia ngomong sesuatu terus gue nangis gitu. Gue nangis kayak dia tuh pamit gitu, kayak pamit. Dan gue kayak ya udah gitu. Terus dia pergi. Dan gue bangun, astagfirullahaladzim, gue mimpi apa sih gitu ya. Tuh kok kan kakek-kakek yang suka gue temuin kalau setiap pulang gitu, siapa sih dalam hati gue tuh, siapa gitu. Terus gue cerita lah. Sebelumnya gue belum cerita ke siapapun. Terus abis itu gue searching lah di Google kan, sebuah Google gitu, kisahnya si Gunung Gede ini. Jadi si Gunung Gedenya itu kan kayak sebuah kerajaan. Ini maaf ya kalau salah. Jadi di Surya Kencana itu, kenapa, kalau kalian pernah mendengar ada suara langkah kuda. Jadi itu kan kayak sebuah apa ya, dulu tuh kayak tempat orang kerajaan lewat-lewat gitu, kayak orang apa ya, lewat-lewat pokoknya kayak suka ada kuda kencana gitu, kuda kencana lewat, ketak-ketuk nah gitu. Itu pokoknya lah kisahnya, lu baca sendiri dah. Nah suatu ketika gue nemu artikel bilang ada sebuah gua di Surya Kencana, dan gua itu isinya katanya si ular apa gitu. Nah jika kamu berbuat baik, jika kamu berbuat salah, maka kamu akan bertemu dengan orang, tapi orang itu berwujud ular gitu. Kalau kamu melakukan sesuatu yang salah lo ya, pada saat mendaki gunung di Surya Kencana itu, di Gunung Gede itu. Tapi kalau kamu berbuat baik, nah orang itu akan berwujud kakek-kakek yang berbaju putih, berwujud manusia lah gitulah, berwujud manusia, bukan berwujud ular. Jadi kalau misal kamu bertemu sesuatu yang berwujud ular, berarti kamu tandanya dalam bahaya gitulah, dan itu tidak baik, dan kamu dalam melakukan hal yang tidak baik lah pokoknya. Dan kebetulan banget gue ketemunya orang berbentuk orang dan berbaju putih. Dan gue mikir, oh ya, tapi gue serem, gue takut, tapi gue alhamdulillah berarti gue waktu itu gue melakukan hal-hal baik mungkin ya. Jadi gue didatengin itu, tapi gue takut gitu, ngapain juga gitu selama seminggu ngikutin gue. Dan pesan yang dia kasih itu gue nggak bisa denger, dan yang ada tuh gue cuma nangis. Dan dia tuh kayak pamitan gitu, kayak pamit terus gue bener-bener nangis gitu. Gue megang enggak, terus di depan muka gue pas gini. Ya Allah. Dan lu tahu nggak yang paling nggak sukanya itu kayak waktu pas selama 7 hari itu gue selalu diliatin si kaki itu, gue tuh ngerasa kayak ada yang narik gue kayak seakan-akan gue tuh harus balik lagi ke sana untuk apa gitu, apa mau daki kedua kalinya atau gimana. Akhirnya gue pas sholat itu gue berdoa, ya Allah semoga kakek yang gue waktu itu yang diperlihatkan kepadaku itu, semoga dia tenang di alamnya gitu ya. Semoga apa yang sudah dia tujukan, apa ya gue lupa lah gue doa apa waktu itu. Aduh, kayak waktu perjalanan itu kayak ada yang narik gitu. Pokoknya tas gue tuh rasa
berat gitu, narik aja. Terus gue selalu cerita sama Angga, terus Angga tuh selalu bilang kayak ya udah kamu ini aja, ntar aku panggilin temennya dia itu bisa ruqyah, jadi temennya dia itu bisa ngeruqyah orang, tapi aku tuh bener-bener nggak mau. Kenapa? Karena takut karena takutnya nggak mau aja sih di ruqyah gitu. Jadi ya kalau misalnya di dalam hati gue sih ngomong ya, kalau gue merasa bersalah saat perjalanan sampai naik, ya emang kalau misalnya dia berwujud ular berarti emang itu ganjaran buat gue gitu. Tapi kalau dia berwujud seperti kakek-kakek yang, dan gue pun yang nggak mau ketemu sama dia sebenarnya, ya kenapa gitu harus gue gitu. Dan gue nggak tahu kejadian pas apa mungkin cuma diri gue yang kayak gitu, atau kalian mungkin ada yang merasakan seperti itu setelah naik di Gunung Gede, atau mungkin teman-teman gue waktu pas yang turun bareng. Jadi itu sebenarnya itu banyak kisah, tapi dari sisi gue ya cuma itu ya gue ngeliat tuyul, yang ngeliat orang begitulah. Tapi yang hal yang paling jadi pembelajaran buat gue itu kalau misalnya kita mau naik atau turun gunung itu, kita harus planningnya dengan baik dan benar. Jadi kita misalnya mau turun, kita harus bikin timing yang pas. Jadi kalau misalnya kita mau sebelum maghrib, ya udah ayo, kita nggak boleh berleha lama gitu di sini, dan kita harus mentaati planning yang kita sudah buat gitu. Jangan terbengkalai seperti itu dan hasilnya seperti tadi itu. Oke, mungkin itu aja cerita yang bisa gue ceritain. Sebenarnya masih banyak sih, masih banyak. Ini gue ceritain salah satunya dulu. Oke, terima kasih dan semoga kalian bisa tidur dengan nyenyak malam ini. See ya.